Apa yang terjadi? Pesawat presiden mengalami malfungsi. Ini akan jatuh. Tolong cepat melarikan diri. Suami-suami. Ayah, 20 tahun kemudian. Cepat bersihkan para pewaris generasi kedua di dalam. Semuanya adalah tokoh penting. Jangan ganggu mereka. Baiklah, aku akan segera pergi. Wang Qiang ketika si Pei Wei kehilangan ingatannya. Silakan nikmati waktu kalian. Selamat ulang tahun Tuan Muda Chen. Bau apa ini? Ini sangat busuk. Kakak Chen. Pesta ulang tahunmu. Pengemis bisa masuk gimana? Baunya mengerikan. Apa kalian semua buta? Usir dia dari sini. Jangan sentuh anggur merahku. Aku bicara padamu. Pergi sana. Aku pergi sekarang juga. the film was translated and narrated Lama by tidak M bertemu. Media. Benar sekali. Sudah dengar. Botol anggur merah di meja itu. Itu dikirim Presiden Wu buat ultah anaknya. Hadiah ulang tahun yang dia minta kirim khusus. Romane Conti. 20 juta. Semahal itu. Seharusnya disimpan baik-baik. Anggur seharga 20 juta. Aku belum pernah minum seumur hidupku. Anggur semahal itu. Aku ingin tahu rasanya seperti apa. Sampai jumpa nanti. Sudah berakhir. Jika Tuan Muda Chen tahu, aku memecahkan anggur dari ibunya, dia pasti akan membenciku. Ada apa denganmu? Kau pecahkan anggur Tuan Muda Chen. Aku tidak. Bangun. Dasar pengemis bau. Beraninya kau merusak pesta ulang tahunku. Aku akan memukulmu. Ayah, Kakak Chen. Kau memanggilnya apa? orang ini sangat mirip ayahku. Tidak, tunggu. Dia tua dan jalan. Dia tak sebanding sehelai rambut ayahku. Siapa namamu? Namaku Wang Qiang. Aku tahu itu bukan dia. Pengemis. Kau berani memecahkan anggur merahku. Aku tidak memecahkan anggur merahmu. Kalau bukan kau siapa lagi? Aku lihat sendiri kau yang mecahkannya. Aku sungguh tidak memecahkan anggurmu. Kamu yang paling dekat saat itu. Kamu juga tersangka. Kau masih mencoba menjebakku. Kakak Chen. Kau harus membelaku. Lihat, Masih mencoba berdebat. ayah. Bukankah ini teman sekelasku? Wang Yun. Bagaimana bisa, setelah lulus dari universitas, kau menjadi pelayan? Dan kau tahu apa? Kau cukup cocok dengan ayah pengemismu. Tuan Chen, kenapa kamu memukul ayahku? Ayahmu memecahkan milik ibuku. Anggur merah hadiah. Bilang aku harus kasih dia pelajaran kan? Jangan sentuh ayahku. Berapa harga anggurmu? Aku akan membayarmu kembali. Ganti rugi. Botol anggur ini. Bahkan jika kalian berdua menjual diri, kalian tidak akan mampu mengganti rugi. Yun. Ayah tidak memecahkannya. Mau ganti rugi? Baik. 20 juta. Tidak kurang 1 sen pun. Apa? Aku tidak punya uang sebanyak itu. Aku tahu kau tak sanggup bayar ganti rugi. Orang-orang, apa perintahmu Tuan Chen? Pukuli dia. Pukuli dia sampai 20 juta itu keluar darinya. Ya, Jangan berani-beraninya menyentuh ayahku. Ayah, jangan pukul ayahku. Tuan Chen, lepaskan ayahku. Ayah, The film was translated and Hei, ayah. narrated by M Media. presidenmu ada di sini. Tidak boleh sampai ibuku tahu. Aku menindas orang.
Tarik dia ke sana. Cepat. Jangan sentuh aku. Beijing, Ibu, apa yang kalian semua lakukan? Mengapa di sini sangat berantakan? tidak ada apa-apa. Kami hanya bercanda dan bermain sebentar. Bermain-main. Kamu sudah sebesar ini, masih saja main-main. Setelah ulang tahun ini, kamu akan magang di grup. Kamu tidak boleh bodoh lagi. Jangan khawatir, Ibu. Aku akan cari orang bersih-bersih. Suara itu kenapa terdengar akrab? Suara apa itu? Tidak ada suara. Ibu, apa Ibu salah dengar? Tidak. Aku jelas mendengar suara. Ibu, mengapa Ibu tidak naik dan beristirahat dulu? Kamarnya sudah siap untuk Ibu. Ayo pergi. Ada orang di belakang. Minggir. Ada apa di sini? Dia memecahkan hadiah yang Ibu berikan padaku. Aku hanya memberinya pelajaran. Aku sudah bilang sebelumnya. Aku tidak memecahkan anggur merah itu. Masih berdebat. Ini hanya sebotol anggur merah. Sepadankah perlakuanmu ke orang? Dengan pukulan dan tendangan. Bahkan jika dia memecahkannya, aku percaya dia tidak sengaja melakukannya. Presiden Wu, jika kami memecahkan anggurnya, kami akan mengakuinya. Tapi botol anggur merah itu benar-benar bukan dipecahkan oleh ayahku. Aku lihat ayahmu jatuhkan dia sendiri. Menurutku kalian berdua hanya tidak ingin mengganti rugi. Cukup. Ini hanya sebotol anggur. Tidak pantas diperdebatkan. Saling menyalahkan. Biarkan mereka pergi. Ibu, ini adalah hadiah yang Ibu berikan padaku. Itu pecah sebelum aku sempat menyesap. Ibu tidak bisa membiarkannya pergi. Beijing, ayahmu adalah pria yang baik dan bertanggung jawab. Jika dia ada di sini hari ini, dia tak akan izinkan kamu lakukan ini. Kamu adalah pewaris masa depan Longchuan Group. Ini kemurahan hati yang harus kamu punya. Mengerti? Aku benar-benar minta maaf. Anakku tidak berpikir panjang. Kamu pasti ketakutan barusan. Cepat bawa putrimu pulang. Ayo. Kenapa begitu aku mendengar suara wanita ini? Kepalaku sangat sakit. Ayah, ada apa ayah? Ayah. Bagaimana kabarmu? Mau ke rumah sakit cek? Terima kasih atas kebaikanmu. Presiden Wu tidak perlu. Ibu, aku lihat Ibu sudah sibuk seharian dan lelah. Mengapa Ibu tidak naik dan beristirahat dulu? Mama memang lelah. Kamu layani tamu dengan baik. Ingat sopan pada ayah dan anaknya. Jangan khawatir. Asisten Liu, Ya, bawa ibuku ke atas. ayah ayo pergi. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Presiden Wu jelas sudah berkata, kita bisa pergi. Jangan mengancamku dengan ibuku. Ayah dan anak itu merusak pesta ulang tahunku. Mau kemana? Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku belum berlatih dart akhir-akhir ini. Tanganku sudah kaku. Jadi aku akan meminjam tanganmu sebentar. Biarkan aku tancap 6 panah padamu. Aku akan membiarkanmu pergi. Mustahil. Baiklah. Aku setuju. Ayah, Ambil anak panahnya. Tuan muda Chen itu sulit dihadapi. The Mari film kita was penuhi keinginannya translated lebih cepat, and agar kita narrated bisa by pergi lebih cepat. Media. ayah kamu akan terluka. Jangan ganggu Tuan Muda Chen. Jangan sentuh aku. Ayah. Ayo. Sepertinya ada sesuatu yang masih kurang. Si Beichen. Kamu melakukan ini dengan sengaja. Tutup mata kamu tak bisa lihat. Kamu akan menyakiti ayahku. Jika dia bersedia, apa urusanmu? Jangan ayah. Berisik sekali. Tutup mulutnya.
Aku baru menancapkan anak panah pertama. Apa yang kau teriakkan? Tuan Muda Chen, kau luar biasa. Hanya anak panah pertama, dan kau mengenai sasaran. Si Bei Chen, aku mohon padamu. Jangan sakiti ayahku. Kalau setuju kamu tanggung sendiri. Si Bei Chen. Tuan Chen. Aku mohon padamu. Tolong biarkan ayahku pergi. Aku bersedia menerima hukumannya. Yang terakhir ini. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Berdiri di sana. Letakkan apel di kepalamu. Ayah. Ayah. Hei ayah. Apapun itu hadapi aku. Jangan sakiti putriku. Tidak bisa begitu. Aku sini. Aku suka mengabulkan keinginan orang. Karena Wang Yonyon yang mengatakannya. Maka aku harus memuaskannya. Tarik dia pergi. Tidak, tidak. Tidak. Jangan lakukan ini. Tidak. Ayah. Jika keluarga aslimu ada di sini, mereka pasti tidak akan membiarkanmu menderita begitu banyak kerugian. Anak bodoh. Apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah keluarga ayah. Ini semua salah ayah karena tidak berguna. Ini ayah yang tidak menjagamu dengan baik. Ayah. Ayo pulang. Ayo pergi. Tuan Chen. 6 anak panahmu sudah dilemparkan. Aku harap kamu tak akan lakukan itu lagi nanti. Menentang orang tuamu. Orang tua. Kau masih berani menyebut orang tua. Kau jelas-jelas mengejek Tuan Chen karena tidak punya ayah. Kau tidak sopan. Sepertinya aku tidak menusuknya cukup keras. Sampai kau masih sempat ceramah. Baik. Biarkan Wang Yun menemaniku. Aku akan belajar dengan benar apa itu sopan santun. Tuan Chen, aku mohon padamu. Jangan. Tolong jangan sakiti putriku ya. Orang tua. Kau berani menghina ayahku. Aku akan melakukannya tepat di depanmu. Dan menghina putrimu. Membuatmu tak berdaya melihat. Ayah. Hei putriku. Putri, pergi. Tuan Chen. Kau baik-baik saja. Kejar mereka. Tuan Chen. Cepat lari. Lari. Kejar. Mengejar. Turun. Mencoba lari. The Dalam film was mimpimu. translated and narrated by M. Media. Ayah. 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 Ayah bangun. Ayah. Aku akan memanggil ambulans sekarang. Tuan Chen dia. Dia tidak benar-benar matikan. Jadi bagaimana jika dia mati? Apa kau pikir uang keluarga Siku tidak bisa menyelesaikan nyawa seorang pengemis bau? Suami. Setelah bencana itu, tidak ada jejakmu. Kamu pasti masih hidup, kan? Di mana sebenarnya kamu? Residen Wu ada yang tidak beres. Cepat pergi dan lihat. Tuan muda sedang mengemudi dan menabrak seorang pengemis. Apa? Di mana? Cepat bawa aku ke sana. Tepat di sana. Jalan. Bawa aku ke rumah sakit. Ibu.
Kamu masih berani bertanya. Mama, kamu sudah tahu. Perbuatanmu membahayakan nyawa orang. Kamu sanggup melakukannya. Si Beijin, aku benar-benar terlalu kecewa padamu. Jika tak dikutuk, karena tanpa ayam, aku tidak akan mendorong mereka. Beijin, Mama tahu bahwa beberapa tahun terakhir ini, aku sibuk dengan pekerjaan dan lalai mendisiplinmu. Tapi kamu tetap tidak seharusnya. Sepertinya hilangnya Peilin telah memukul Beijin dengan keras. Kalau tidak, dia tidak akan melakukan hal seperti ini. Sudahlah. Mari kita pikirkan dulu. Gimana cara bayar teman sekelasmu? Kenapa aku harus bayar mereka? Mereka jelas-jelas salah duluan. Diam. Nah. Bangun dulu. Ayo. Nat, jangan khawatir. Bibi pasti dapat keadilan untukmu. Katakan kompensasi yang kamu mau. Aku cuma ingin ayahku hidup baik. Bibi, putramu melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan. Kamu cuma mau ganti pakai uang. Aku akan menuntutnya. Bibi tidak bermaksud begitu. Ayahmu butuh perawatan. 1 juta ini untuk ayahmu. Kamu tidak ingin melihat dia cacat permanen kan? Bibi juga bisa mengatur agar kamu dan ayahmu bekerja di Long Chuan Group. Kamu aman, tak akan dipecat. Ruang gawat darurat. Aku akan mendengarkan ayahku. Ayah, kamu sudah bangun. Yun. Yun, kamu. Aku baik-baik saja. Ayah, sekarang kamu sudah lebih baik. Jauh lebih baik. Ayah baik-baik saja. Ayah, waktu di ruang gawat darurat tadi. Si Beichen, ibu datang padaku untuk menyelesaikan. Dia berkata, dia akan membiarkanku bekerja di grup Long Chuan. Mereka. Beraninya mereka meminta penyelesaian. Putranya melakukan hal seperti ini. Dan dia juga tidak baik. Tapi, aku pikir Presiden Wu berbeda dari putranya. Dia sangat lembut padaku. Apakah kamu terkena sihir atau semacamnya? Tidak, ayah. Kalau kamu tolak, maka tak ada jalan keluar. Aku akan mendengarkanmu. Tuan Wang, ini adalah sup bergizi yang Presiden Wu kami masak sendiri The untukmu. film was Kami berharap Anda translated cepat and pulih. narrated Jangan by gunakan hal-hal M ini. Media. Untuk menyuap kami. Kamu katakan padanya. Aku pasti buat putranya masuk penjara. Berikan padaku. Tuan Wang, izinkan saya mengatakan satu hal lagi. Walau hari ini Anda tak terima solusi, Tuan muda kami tidak akan masuk penjara. Manfaatkan saja kesempatan ini untuk meminta kompensasi lebih banyak. Apa maksudmu dengan itu? Setiap tahun, puluhan ribu mahasiswa ingin bergabung dengan Long Chuan kami, tetapi tidak mendapatkan kesempatan. Karena Presiden Wu sudah bicara, pikirkan masa depan putri Anda lebih jauh. Nomor tidak dikenal. Hei Yun, apakah ayahmu sudah bangun? Suara ini. Kenapa sangat familiar? Permisi, apakah Anda ayah Yun? Ini aku. Aku benar-benar minta maaf. Aku sedang dalam perjalanan bisnis, jadi aku hanya bisa menghubungimu. Dengan cara ini, Biar aku beritahu kamu. Aku tidak akan pernah berdamai. karena aku gagal didik anakku. Hingga dia sakiti Anda dan putri Anda. Saya tak berani berharap dimaafkan. Aku hanya ingin menebus kesalahan semampuku. Sup itu, aku menemukan ahli gizi profesional dan secara khusus belajar cara membuatnya. Aku berharap Anda cepat pulih. Aku selalu merasa suara ini. Pernah ku dengar di suatu tempat sebelumnya. Ayah, keluarga kita tidak punya sarana untuk membuat sup yang begitu enak. Karena seseorang mengirimkannya. Mari kita minum. Membuat tubuhmu sehat lebih penting dari apapun.
Kenapa baunya sangat enak? Pelan-pelan. Jangan membuatku takut. Aku akan pergi mencari dokter. Tidak perlu. Yun Yun, aku hanya merasa bahwa sop ini kayaknya pernah kuminum. Ayah, kamu minum itu sebelum hilang ingatan. Apakah ingatanmu sudah pulih? Aku tidak bisa mengingatnya. Yun Yun, aku merasa Presiden Wu ini adalah orang yang baik. Bagaimana kalau setelah ayah sembuh, kamu bekerja di Longchuan Group? Baiklah ayah, aku akan mendengarkanmu. Nona Wang, ini tempat kerjamu sekarang. Terima kasih. Kakak Chen, kenapa dia ada di sini? Mamaku yakin kami punya utang padanya dan paksa dia kerja di Longchuan. Putri seorang pengemis. Juga pantas bekerja di Longchuan. Xiao Cucu, jaga mulutmu. Aku tidak akan mengizinkanmu menghina ayahku. Kakak Chen, lihat betapa galaknya dia. Wang Yunior, jangan kira mamaku adalah backinganmu dan kamu bisa hidup dari keluargaku selamanya. Sadari posisi dirimu. Aku akan melalui usaha sendiri, membuat Presiden Wu puas. Lagi pula, aku tidak ingin memiliki apapun urusan denganmu. Kakak Chen, lihat dia. Dia sama sekali tidak menghormatimu. Apa kau akan membiarkannya begitu saja? Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Mamaku masih marah padaku sekarang. Jadi dia masuk lewat koneksi. Tuan Muda Chen bilang itu di depan umum. Sepertinya, dia bukan orang penting. Dia memakai baju dari toko pinggir jalan. Hanya dengan melihat, dia orang miskin. Kau nggak dengar cucu tadi? Ayahnya pengemis. Kualitas macam apa ini? Berbagi kantor denganku. Permisi. Aku menjatuhkan tasmu. Wang Yun, hak apa yang kau punya The film untuk was bekerja di Longchuan translated Group? and narrated by Aku akan M membuatmu Media. pergi hari ini. Berhenti. Wang Yun, apa kau mencuri gelang kuku? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mencuri apapun darimu. Jangan pura-pura tidak tahu apa-apa denganku. Siapa lagi kalau bukan kau? Xiao Cucu. Jangan menuduh orang sembarangan. Aku bahkan belum melihat gelangmu. Apa kau tahu? Gelang itu adalah hadiah dari Tuan Muda Chen. Apa kau mengerti dan kau baru saja mencurinya? Barang dari Tuan Muda Chen pasti mewah. Pendatang baru berani mencuri ini. Aku tahu itu, Xiao Cucu ini ada hubungan unik dengan Tuan Muda Chen. Kita tidak bisa memilih pihak yang salah. Menyinggung Tuan Muda Chen. Dia berbicara omong kosong. Aku bahkan belum pernah ke tempat kerjanya. Bagaimana aku bisa mencuri gelangnya? Kau yang paling berpakaian lusuh di sini. Pasti kau yang mencurinya. Aku mengerti. Kamu cuma takut sakiti Tuan Muda Chen. Jadi kamu bergegas untuk menargetkanku. Kamu menindas orang. Ya, aku membulimu. Apa yang akan kau lakukan tentang itu? Aku memberitahumu. Jika kau tidak menyerahkan gelang itu hari ini, jangan harap bisa pergi. Aku bilang aku tidak mencurinya. Kau bilang kau tidak mencurinya, jadi kau tidak mencurinya. Kenapa kami harus percaya padamu? Lalu apa yang kamu inginkan? Berdiri saja di sana, dan biarkan kami menggeledahmu. Untuk hal semacam ini, biarkan kami para pria yang melakukannya. Berhenti. Kakak Chen. Wang Yun ini. Dia mencuri gelang yang kau berikan padaku. Senilai 2 juta. Kau harus membantuku mendapatkan keadilan. Jangan khawatir.
Aku akan membantumu mencari gelangnya. Apa yang kamu lakukan? Aku membeli gelang ini. Tentu saja aku harus mencari sendiri. Aku bilang aku tidak mencurinya. Kalau nggak percaya panggil polisi. Itu terlalu merepotkan. Rubah betina ini. Tuan Muda Chan masih tertarik padanya. Lebih baik aku yang melakukan. Sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Baiklah. Kamu lakukan sendiri. Apa ini? Bukan hanya gelang padanya, tapi juga uang. Uang ini hasil kerja paruh waktu. Aku tidak mencurinya. Teruslah. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Minggir. Anakku. Cepat bangun. Anakku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Ayah, kenapa kamu ada di sini? Ayah bawa makanan untukmu. Apakah mereka membulimu lagi? Lalu apa? Apa kau ingin membela putrimu? Jangan lihat dirimu sendiri. Dan orang macam apa kau ini? Ayah Wang Yun ini. Dari lihatnya kau tahu dia miskin. Tepat sekali. Dia bahkan tidak mampu makan di kantin. Lihat kotak bekalnya. Itu praktis barang antik. Ayah. Jangan dengarkan omong kosong mereka. Makanan yang dibuat di kafetaria. Bagaimana bisa seenak masakanmu? Makan hal-hal seperti ini. Tidak heran mereka mencuri. Apa katamu? Orang tua, kamu masih tidak tahu kan? Putrimu mencuri gelang rekan kerjaku. Kamu bicara omong kosong. Anakku tidak akan pernah mencuri apapun. Bagaimana itu tidak mungkin? Seseorang yang makan sisa setiap hari. Bagaimana mungkin mereka tidak mencuri? Aku akan memotretnya sekarang juga. Dan mengunggahnya secara online. Yun Yun masih harus bekerja di sini. Lebih baik menyelesaikan ini secara damai. Jangan mempersulit anakku. Kalumu. Aku akan membayarnya. Kamu tidak bisa membayarnya. Ayah, aku tidak mencuri The apapun. film was Mengapa translated aku harus and membayarnya? narrated Apa by kamu tidak M. percaya Media. padaku? Bagaimana mungkin ayah tidak percaya padamu? Kamu perlu tahu. Bantah rumor lebih sulit dari sebar. Mereka tak peduli kebenaran ini. Kamu masih perlu terus bekerja di sini. Sedikit orang tahu lebih baik. Ayah, tapi sekali aku menanggung reputasi pencuri, aku tak bisa angkat kepala lagi. Karena dia tidak mencuri. Lalu kenapa dia harus membayar? Menurutku dia jelas bersalah. Aku melihatnya dengan jelas sekarang. Bahkan jika aku membayarmu uang, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kamu hanya ingin menumpahkan air kotor ini ke putriku. Aku bilang soal dia ambil atau tidak. Lepaskan pakaianmu. Dan periksa, maka kamu akan tahu. Kamu hanya tahu cara menindas yang lemah. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi pewaris Long Chuan Group. Ayah, Fosil tua. Mendidikku lagi ya. Kamu tonton rekaman pengawasannya. Maka kamu akan mengerti semuanya. Kamu bahkan menyuruhnya melepas pakaiannya. Apa bedanya kamu dengan berandalan atau preman? kalau kau tak izinkan penggeledahan, geledah tasnya nggak apa-apa kan? Baiklah Wang Yun. Kau mencuri gelang kuku dan menyembunyikannya di tasmu. Buktinya ada tepat di depanmu. Apalagi yang kalian berdua ingin katakan. Kalung ini aku sama sekali belum pernah melihatnya. Mengapa ada di tasku? Kamu menjebakku. Orang miskin tak berarti. Apakah pacar Tuan Muda Chen akan repot-repot menjebaknya? Dia sudah tertangkap dengan bukti kejahatan. Dan sekarang dia marah karena malu. Anakku tidak bersalah. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti itu? Buktinya ada di sini. Kamu masih tidak mau mengakuinya. Baiklah.
masalah ini. Jelas sekali ada yang menjebak Yun Yun. Pertama biarkan mereka melepaskan Yun Yun. Aku akan menyelidikinya nanti. Jangan panggil polisi. Jika Yun Yun masuk penjara, dalam catatannya, akan ada Nona. Hidupnya akan hancur. Ayah. Ayah. Ayah bangun. Ayah. Ayah. Bagaimana keadaannya? Haruskah kita memanggil ambulans? Ya. Ayah bangun ayah. Ayah baik-baik saja. Syukurlah kamu baik-baik saja. Si Beijin, kenapa kamu sekeroboh itu soal nyawa? Apa yang biasanya kuajarkan padamu? Kamu cuma mau abaikan begitu saja. Mama, kau menyalahkanku lagi. The film was Dia jelas jatuh translated sendiri. and narrated Kalau kamu by tak biarkan M. Wang Qiang Media. naik, apakah dia akan jatuh? Apakah Wang Junior memberitahumu? Sudah kuduga. Tidak ada satupun di keluarganya yang baik. Jika dia benar-benar melakukan kesalahan, kamu tidak perlu bertindak. Akan ada penyelesaiannya secara alami. Apa yang kamu lakukan sekarang? Mengandalkan statusmu sebagai tuan muda grup, kamu bertindak seperti tiran di sini. Aku tidak. Mereka yang membuat kesalahan duluan. Kamu. Beraninya kamu mengkritik orang lain. Aku benar-benar sudah terlalu memanjakanmu, Presiden Wu. Ayahku punya sesuatu untuk memberitahumu. Tuan Wang. Presiden Wu. Saya ingin meminta Anda untuk menegakkan keadilan bagi putri saya. Suaranya terdengar sangat akrab, persis seperti suara Pilin. Aku pasti terlalu banyak berpikir. Banyak orang di dunia suaranya mirip. Itu sangat normal. Wang Qiang punya anak perempuan. Tidak mungkin suamiku yang hilang. Tuan Wang, tolong bangun dulu. Katakan padaku ada apa. Ini salahku tak membesarkan Bei Chen dengan baik, yang bikin kamu terus dirugikan. Putri saya sebelumnya mengalami ketidakadilan. Dituduh secara salah mencuri. Saya menemukan buktinya. Buktinya ada di ponsel Bei Chen. Presiden Wu, saya harap Anda bisa mempublikasikan video itu dan membersihkan nama putri saya. Jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Terima kasih Presiden Wu. Terima kasih Presiden Wu. Mama, jangan dengarkan omong kosong mereka. Tidak ada video sama sekali. Apakah kamu akan menyerahkannya sendiri? Atau haruskah aku menyuruh pengawalku menggeledahmu untuk itu? Aku akan mengambilnya. Aku akan mengambilnya, baiklah. Xiao Cucu yang melakukannya. Panggil wanita itu kemari. Ya. Kenapa kau menarikku? Presiden Wu, Anda mencari saya. Kamu dipecat. Presiden Wu, mengapa? Apa salahku? Kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan. Kamu masih berani tanya orang lain. Presiden Wu, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Kakak Chen, tolong katakan sesuatu untukku. Mama, itu hanya dua gadis kecil yang bermain-main. Bukan masalah besar. Bagaimana kalau kita biarkan saja? Dan kamu, semua kartumu dihentikan. Pulanglah dan renungkan selama seminggu. Mama, bukankah ini terlalu berlebihan? Presiden Wu, tunggu. Ada apa Yun? Yun, apakah Xiao Cucu dipecat atau tidak? Tidak terlalu berarti bagiku. Aku hanya ingin permintaan maaf. Dan agar semua orang tahu bahwa aku bukan pencuri. Kalau begitu biarkan Xiao Cucu dan Bei Chen membuat kritik diri di depan semua karyawan atas kesalahan yang mereka buat kali ini dan merenung dalam-dalam. Terima kasih Presiden Wu. Long Chuan Group lah yang merugikanmu dan ayahmu. Perjamuan ulang tahunku 2 hari lagi. Aku ingin mengundangmu dan ayahmu untuk hadir. Apakah itu baik-baik saja?
Terima kasih Presiden Wu. Ini kehormatan kami. Baiklah. Kalau begitu kita ketemu di perjamuan. Ingat untuk menjaga ayahmu dengan baik. Aku memberitahumu. Jangan pikir bahwa mamaku ke sini bisa menyelesaikan segalanya. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Sangat indah. Ayah, tolong tetap di sini dulu. Aku akan pergi mencari-cari lagi. Baik. The film was translated and narrated by M Media. Dia benar-benar mengambil kue ulang tahun dari luar negeri. Milik Tuan Muda ke Presiden Wu buat dia jatuh. Harganya puluhan juta. Siapa yang membiarkan si lumpuh ini masuk? Menjatuhkan kue. Bukankah ini menyebabkan masalah? Wang Qian, kau lagi selalu bawa masalah. Tuan Muda Chen, saya minta maaf. Tolong dengarkan penjelasan saya. Kamu ngomong apa sih? Ayah, ayah, ayah. Mengapa dahimu berdarah? Apakah Tuan Muda Chan memukulmu? Yun Yun. Ayah tidak berguna. Ayah tidak sengaja memecahkan kue Tuan Muda Chen. Ini bukan urusan Tuan Muda Chen. Bahkan foto keluarga Tuan Muda Chan. Kau berani menghancurkannya. Kau sengaja melakukannya kan? Saya tidak sengaja melakukannya. Saya tiba-tiba sakit kepala barusan. Beraninya kau membantah? Berpakaian sangat lusuh. Datang ke pesta ulang tahun Presiden Wu. Menurutku kalian berdua sengaja mempermalukan Long Chuan. Ini ayahku. Foto terakhir darinya untukku. Kalian berdua benar-benar telah melewati batasku. Sekarang keluar dari perjamuan ini segera. Tuan Muda Chen, saya minta maaf. Keluar cepat, keluar. Ayah, ayo pergi. Nanti saja kita bicara, tunggu dia tenang. Ini yang ayahku tinggalkan untukku. Hal yang paling penting. Cuma ini harapan temukan ayahku. Tuan Muda Chan, apakah rencana ini begitu penting? Itu ayahku yang kasih waktu itu. Satu untuk kita masing-masing. Selama 20 tahun terakhir ini, dia telah bersamaku menggantikan ayahku. Kedua orang itu berkali-kali merusak barang-barang ketua. Kita nggak bisa diamkan mereka. Mamaku tidak akan memecat mereka. Presiden Wu tidak setuju untuk memecat mereka. Buat mereka mundur sukarela. Kau punya cara. Tuan Muda Chen, serahkan padaku. Tolong. Penyerangan. Orang tak tahu malu ini nekat lakukan itu di pestanya Presiden Wu. Berpakaian seperti pengemis. Terlihat seperti orang jahat. Anda hanya memfitnah saya. Saya bahkan tidak menyentuh Anda. Kamu jelas-jelas menabrak ayahku sendiri. Mengapa kamu ingin menyakitinya? Sudah setua ini, masih sangat tidak sopan. Orang kayak gitu pantas tinggal di Long Chuan. Pasrah saja. Jika kamu ingin mengusir kami, katakan saja langsung. Mengapa harus bersusah payah seperti ini? Beraninya aku mengusirmu.
Aku sangat takut padamu sekarang. Aku sangat takut kau akan pergi ke Presiden Wu dan mengeluh tentangku lagi. Tuan Muda Chen. Saya akui. Maaf kuenya tak sengaja saya jatuhkan. Itu salah saya. Tapi Anda tidak bisa melakukan ini. Terlalu berlebihan. Kau melecehkan gadis-gadis secara seksual. Aku membuatmu mengundurkan diri. Apakah itu terlalu berlebihan? Anda jelas tahu. Saya tidak akan melakukan hal seperti itu. Aku saksinya langsung. Kau melecehkan seorang rekan kerja wanita. Mau keluar sendiri atau aku yang usir? Tuan Muda Chen. Sesuatu yang tidak saya lakukan. Saya tidak akan mengakuinya. Jangan memfitnah saya. Kalau begitu aku yang keluarkan kamu. Penjaga. Apa yang kamu lakukan? Cepat lepaskan ayahku. Dia telah difitnah. Tuan Muda Chen memecat orang seperti itu, menghapus ancaman untuk masyarakat. Orang tua bangka. Hari ini aku akan membuatmu. The film Untuk was tangan mesumu translated itu. and Membayar narrated by harganya. M Media. Pergi jilatku itu sampai bersih untukku. Lalu tanda tangani kontrak pengunduran diri. Masalah ini, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tuan Muda Chen. Ini tidak ada hubungannya dengan Yun Yun. Saya harap Anda tidak mempersulitnya. Mengancamku. Ketika Presiden Wu tiba, dia akan memeriksa rekaman pengawas untuk membuktikan kami tidak bersalah. Mama akan memeriksa rekaman pengawas nanti. Dia pasti akan tahu bahwa aku menjebak orang tua bangka ini. Dia pasti tidak akan membiarkanku lolos. Kak Chen, jangan biarkan dia bicara omong kosong. Presiden Wu mungkin bahkan tidak akan datang dalam waktu dekat. Apa kamu pikir jika Presiden Wu tidak datang? Dia tidak akan tahu. Selama aku belum mati, aku akan melaporkannya kepada Presiden Wu. Kak Chen, lihat betapa sombongnya dia. Apa kau tidak akan mengendalikannya? Mari kita biarkan saja masalah hari ini. Aku akan berpura-pura itu tidak pernah terjadi. Tapi jika kau berani mengucapkan sepatah kata pun, aku akan mengambil nyawa anjing kalian. Enya. Kak Chen, masalah ini bisakah dibiarkan begitu saja? Mamaku tidak boleh tahu tentang ini. Mari kita biarkan saja kali ini. Hadiah Tuan Muda Chen untuk Presiden Wu. Hilang. Kak Chen, pasti ayah dan anak itu. Tidak ada orang lain selain mereka. Hentikan mereka. Tuan Muda Chen, ada apa lagi? Wang, Yun Hyun, kalian berdua ayah dan anak, mencuri hadiah Tuan Muda Chen, dan kau pikir bisa lolos begitu saja? Mimpi saja. Hal yang kamu bicarakan kami, bahkan belum melihatnya. Bagaimana mungkin kami mencurinya? Tuan Muda Chen. Berapa lama Yun Yun dan aku di sini? Sudah jelas Anda selidiki. Kau meragukanku. Hadiah itu dipesan oleh Tuan Muda Chen dari desainer kustom kelas atas. Dibuat dari emas murni. Itu adalah naga emas. Harganya 200 juta. Semahal itu. Tuan Muda Chen benar-benar berbakti. Semua orang yang hadir di sini adalah tokoh terhormat yang kami undang. Tidak mungkin mereka mencuri apapun. Hanya kalian berdua, Ayan dan anak miskin lusuh, yang akan serakah melihat naga emas itu. Ini adalah prasangka. Status keuangan tak tentukan karakter. Memiliki tangan kotor, tapi mulutmu lancang. Dia pasti mencurinya. Dia tertangkap basah oleh semua orang. Itu sebabnya dia sangat marah. Kalian semua berpakaian begitu mewah. Tapi kalian semua penuh sanjungan. Bersekongkol dengan tuan muda ini dan sama-sama korup. Tidak ada di antara kalian yang orang baik. Ayah. Ayah. Kau mengejekku. Hari ini aku buat kamu bayar. Ayah. Bawakan pisauku untuk memotong tangannya. Tidak, tidak. Jangan berani-beraninya menyentuh ayahku. Hentikan. Kamu sangat mencintai ayahmu. Kalau begitu potong saja tanganku. Kamu tidak diizinkan menyentuh ayahku. Potong saja tanganku. Tuan Muda Chen, Anda bisa menindas saya. Tapi jika Anda berani menyentuh sehelai rambut putri saya, bahkan jadi hantu, kau takkan lolos. Kali ini, kamu tidak bisa melindungi Wang Yunyun. Wang Yunyun mungkin tidak menyadari bahwa kamu mencuri naga emas milikku.
Menyembunyikan penjahat juga kejahatan. Jangan sentuh putri saya, Kau bilang jangan sentuh aku gak santun. putriku. Yun Yun masih muda. Dia sekarang masih muda, jalannya masih panjang. Kalau begitu, potong saja kedua tanganku. Tuan Muda Chen, mau tarik kata-katamu? Ibuku ada di sini. Apakah kamu begitu bersemangat untuk mengadukanku? Tuan Muda Chen, jika kamu benar-benar terbuka dan jujur, maka kamu harus membiarkan Presiden Wu datang dan menyelidiki masalah ini. Kamu gak punya hak bicara. Ini sebuah maskar. Ini. Pakai ini. Jika ibuku tahu tentang ini, aku akan menelanjanginya. Biarkan seluruh perusahaan lihat. Kenapa kalian berkumpul di sini? The Ibu, film was translated aku curiga Wang and Qian narrated mencuri by naga M emasmu. Media. Aku sedang menyelidiki. Presiden Wu, aku tidak mencurinya. Tolong selidiki dengan jelas. Apakah kamu mengatakan hadiah ulang tahun yang kamu berikan padaku? Aku sudah menginstruksikan asistenku untuk memindahkannya ke perusahaan. Saat ini dipajang di kantor. Apakah aku benar-benar salah padanya? Hanya karena hal seperti ini, kamu bikin keributan besar. Si Beijin, kamu sudah keterlaluan. Minta maaf pada Wang Qian. Kenapa aku harus minta maaf? Ini hanya menyalahinya. Itu bukan masalah besar. Reputasi dan kehormatan seseorang lebih penting daripada hidup itu sendiri. Dan kamu malah bilang itu bukan masalah besar. Jika ayahmu masih di sini, dia tidak akan izinkan kamu lakukan ini. Jika ayahku ada di sini, dia tidak akan biarkan aku dirugikan. Kamu benar-benar sekarang semakin tidak terkendali. Bukankah itu hanya permintaan maaf? Aku akan melakukan sesuai keinginanmu. Apakah itu cukup? Kamu, Tidak cukup. Jika tidak cukup, ada lagi. Ini adalah masalah yang perlu Anda pecahkan. Mengapa ini terlihat begitu akrab? Ini adalah masalah yang perlu Anda pecahkan. Profesor, bukankah Anda keliru? Masalah ini tidak bisa dipecahkan. Siapapun, saya seorang mahasiswa keuangan, belum pernah melihat masalah yang begitu gila. Anda keliru. Si Peilin memang seorang jenius matematika. Dulu tiap kali saya beri masalah, dia bisa menyelesaikannya dalam 5 menit. Ayahku awalnya sangat luar biasa. tingkat matematika ayahmu terkenal secara internasional. Jika dia tidak bergabung dengan Wang Chuan, dia sekarang akan juga menjadi ahli matematika terkenal di dunia. Sayang sekali. Seorang jenius matematika yang sempurna begitu saja menghilang dengan Anda memberikan masalah ini. Bahkan jika si Pilin masih hidup, dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikannya. Jangan bicara omong kosong. Ayahku tidak meninggal. Dia hanya hilang. Jika Anda tidak bisa menyelesaikannya, silakan pergi. Saya tidak bisa melakukannya. Wanita ini, dia mungkin juga tidak bisa melakukannya. Saya akan lihat nanti. Melihat dia mempermalukan diri. Ayah, apakah ayah baik-baik saja? Ayah baik-baik saja. Pegang pena dengan benar. Ayah bilang kamu menulis. Jika tidak ada masalah, maka mulailah. Aku sudah selesai. Bagus. Tepat 5 menit. Yun Yung, kamu luar biasa. Benar-benar seorang jenius akademis. Sangat mengesankan. Posisi pertamamu memang luar biasa. Masalah yang bisa dipecahkan dalam 5 menit. Saya pikir jawaban ini cuma omong kosong kan? Cuma karena kamu nggak bisa selesaikan. Bukan berarti orang lain tidak bisa. Saya sudah bertanya kepada profesor matematika saya. Masalah ini, Anda mungkin tidak akan bisa memecahkannya dalam setahun. Hanya gadis ini, dia bisa memecahkan masalah yang diberikan Profesor Zheng. Omong kosong. Solusi ini benar. Sangat percaya diri. Anda akan terbukti salah. Sudah berakhir. Kenapa Huang Gengxian begitu yakin? Mungkinkah itu benar-benar salah? Profesor Zheng belum mengumumkan hasilnya. The film was Tunggu sebentar lagi. translated and Hanya narrated masalah by ini. M.
Tanpa 30 tahun dasar matematika, Anda tak akan paham masalah ini. Anda bilang, apakah wanita ini bisa menyelesaikannya? Konyol. Bagaimana jika itu salah? Kamu bahkan tidak bisa menyelesaikannya. Hari ini, jika Profesor Sheng memberikan soal yang sedikit lebih sederhana dari ini, aku pasti akan menang telak. Kau tidak akan bisa bicara. Ini sama sekali tidak mungkin salah. Aku percaya ayahku. Profesor Sheng, cepat umumkan hasil mereka yang salah. Aku tidak sabar. Solusi gadis muda ini benar. Ini tidak mungkin. Profesor, tolong periksa lagi. Dalam solusi gadis muda itu, ada sikap Eileen di masa lalu. Pendekatan solusinya bersih dan ringkas. Hasil solusinya rapi dan jelas. Aku tidak akan salah. Ini tidak mungkin. Aku belajar giat bertahun-tahun. Aku tak bisa paham soalnya. Dia selesai dalam 5 menit. Bolehkah saya bertanya, Nona muda? Apa hubungan Anda dengan si Peilin? Aku tidak mengenalnya. Luar biasa. Luar biasa, luar biasa. Hampir seperti Peilin merasukinya. Yun, kamu sangat luar biasa. Kamu telah memberi jasa besar pada Long Chuan Group. Ibu, orang pilihanku adalah pencapaianku. Baiklah, ini adalah prestasimu. Bai Chen muda dan menjanjikan. Jika ayahmu tahu, kau begitu cakap, dia pasti sangat senang. Ayah, apakah kamu mendengarnya? Aku pasti lindungi Long Chuan dengan baik. Yun, saya tidak menyangka keluarga Anda sederhana, tapi Anda adalah seorang jenius matematika. Bibi atas nama perusahaan akan terus mendukung studi Anda. Baiklah, Bibi. Sebenarnya ayahku yang kerjakan masalah itu. Apa sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya aku memakai headphone di bawah dikte ayahku. Aku menyelesaikan masalah itu. Aku tak sangka Wang Qiang luar biasa. Tuan Wang sembunyikan bakatnya. Sejak kecil matematikaku diajari oleh ayahku. Dia seorang jenius. Tidak peduli apapun, itu adalah keluargamu. Keluargamu memungkinkan kami untuk memenangkan kompetisi. Katakan hadiah yang kamu mau. Bibi akan mengabulkan semuanya. Presiden Wu, aku tidak punya keinginan besar. Aku hanya ingin ayahku dan aku hidup dengan tenang. Jangan khawatir. Kamu membantu The ibu film dan was aku kali ini. translated Aku and takkan ganggu narrated kamu by lagi. M Media. Bai Chen sebelumnya tidak tahu apa-apa. Saya percaya setelah pengalaman ini, dia akan menjadi jauh lebih dewasa. Ibu, kamu bisa tenang. Aku akan berusaha mengambil alih Long Chuan Group sesegera mungkin, agar kamu bisa pensiun dini. Lihat. Lelukan macam apa yang ku dengar. Dengan tingkat keahlian amatiranmu, masih mimpi kuasai Long Chuan. Kompetisi yang dimenangkan curang. Berani sombong di sini. Siapa yang kamu tuduh curang? Omong kosong apa ini? Aku mendengar semuanya. Pertanyaan ini jelas dibuat oleh ayahnya. Apa hubungannya denganmu? Ayahnya juga anggota Long Chuan. Kalau tanya aku, kamu cuma pecundang yang tak terima kalah. Tanyakan pada dirimu sendiri dengan jujur. Apakah kompetisi ini adil? Aku menuntut pertandingan ulang. Baiklah. Kalau begitu mari kita bersaing. Baik. Kali ini mari kita tingkatkan taruhannya. Jika kau kalah, kau serahkan seluruh Long Chuan. Ada apa? Takut sekarang? Kami setuju. Mama. Dia benar. Pertanyaan ini tidak ada hubunganku. Memanfaatkan bakat itu, keterampilan. Biarkan Yun bantu kamu soal itu. Menunjukkan bahwa kamu akan menjadi manajer yang baik. Tapi bagaimana jika kita kalah? Itu seluruh grup Long Chuan. Tidak ada bagaimana jika saya siap taruhkan grup untuk membiarkan Anda membuktikan diri. Long Chuan adalah warisan seumur hidup ayah. Aku tidak bisa karena diriku sendiri membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Bahkan jika kita tidak setuju kali ini, ayah dan anak keluarga Huang akan tetap menggunakan cara lain untuk memaksa saya mundur. Kita hanya bisa berjuang habis-habisan. Presiden Wu, aku bersedia melayanimu kapan saja. Yun, terima kasih. Mama. Karena Mama percaya padaku, aku pasti tidak akan mengecewakan Mama. Saya ingin semua orang tahu bahwa bahkan jika suami saya tidak ada di sini, putraku akan tetap memimpin Long Chuan menuju kesuksesan. Presiden Wu punya semangat luar biasa. Kalian mau kompetisi bagaimana? Berikan gengsi dan si Bai Chen masing-masing 10 juta dengan batas waktu setengah jam yang hasilkan uang terbanyak. Menang. Tidak masalah. Namun,
Jika aku menang, aku tak cuma mau Long Chuan Group. Dan kau, aku akan membunuhmu. Bei Chin, tenanglah. Setelah kau kalah dalam kompetisi, Long Chuan Group dan ibumu, semuanya akan menjadi milikku. Berani sentuh ibu lagi orang tua bangka, aku akan membunuhmu. Jangan hentikan dia, aku ragu dia menang. Jika kau ingin dipukuli, kemarilah. Mama, lepaskan aku. Aku akan memukulmu sampai mati. Bei Chin, asal kita menang kompetisi ini dan melindungi Long Chuan, Huang Liangdong tidak akan berhasil. Benar Tuan Muda Chen, prioritas utama kita menyelesaikan kompetisi dengan baik. Ayo pergi. Jika Presiden Wu tidak bisa menang kali ini, Long Chuan akan pindah tangan. Tua Huang rakus mengincarnya. Presiden Wu yatim piatu dan janda. Sulit baginya untuk mengatasinya. Tujun sangat tepat waktu. Apakah kau tidak sabar untuk dekat denganku? Minggir. Bei Chin, tenanglah. Huang Liangdong hanya berusaha sengaja mengganggu pikiranmu. Di mana para penjaga keamanan? Satpam hanya bisa masuk dengan masker. Sudah berapa lama aku memanggil kalian? Kalian dari mana saja? Aku beritahu kalian, hari ini hanya ada satu tugas, untuk melindungi ibuku dengan baik. Personel tak berwenang dilarang mendekat. Ya Tuan Muda Chen. Modal 10 juta telah dibagikan. Tuan Muda Chen dan Geng Xin silakan. Bersiap untuk memulai. Energi baru, permainan interaktif AE, dan juga teknologi regenerasi medis. Keempat perusahaan ini masing-masing membeli 2,5 juta. Pantas jadi putra bos Huang. Penilaian yang begitu tepat. Dia langsung memilih industri yang paling menguntungkan. Aku lama dengar soal Geng Xin, pemain terbaik di pasar saham Harvard. Melihat adalah percaya. Saham mana pilihan Tuan Muda Chen? Seandainya dulu aku belajar lebih giat. Semua perusahaan ini terlihat sama bagiku. Aku pilih yang ini. Yang ini. Dan yang ini. Investasikan 3 juta pada masing-masing dari ketiganya. Aku tidak bisa bilang, Tuan Muda Chen cukup pecinta kuliner. The film was translated and Semua pilih di narrated sektor by makanan M-Media. dan minuman. Kau juga harus memilih 2 untuk ibumu. Bei Chin, saham yang kamu pilih sepertinya tidak punya masa depan. Mama, aku tidak tahu cara memilih. Mari kita bertaruh saja. Apa? Putramu dirasuki pembawa sial. Dia mengutuk ayahnya, bahkan sahamnya pun merugi. Kau harus segera mentransfer Long Chuan kepada bos Huang. Dengan tingkat keahlian sebagai pewaris ini, aku khawatir dia hancurkan perusahaan. Tuan Muda Chen, Anda punya 1 juta lagi untuk investasi. Investasikan. Aku akan ambil kembali yang hilang. Aku akan mendapatkan semuanya kembali. Tuan Muda Chen, saham mana yang akan diinvestasikan? Aku memilih. Tuan Muda Chen. Tunggu, tolong berikan hak memilih kepada saya. Saya akan membantu Anda memilih. Ayah yakin mau bantu Tuan Muda Chen. Presiden Wu adalah orang baik. Saya tidak bisa hanya melihatnya menyerahkan perusahaan sebesar itu kepada orang lain. Kau hanya seorang penjaga keamanan. Aku tidak punya alasan untuk mempercayaimu. Tuan Muda Chen, ayahku bisa melakukannya. Demi Long Chuan, tolong percayai ayahku. Dia tak pernah sentuh kartu platinum jutaan dolar. Dia bahkan belum pernah menyentuhnya. Bagaimana kau bisa berharap aku mempercayainya? Serahkan saja pada Tuan Wang. Dia bahkan bisa memecahkan soal matematika yang sulit seperti itu. Menurutku, dia mungkin tidak asing dengan pasar saham. Tuan Muda Chen, kompetisi berakhir dalam 10 menit. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Cari satpam untuk membantumu. Si Gei Chen, kau mungkin benar-benar putus asa. Melakukan tindakan putus asa. Masa depan perusahaan sebesar itu sebenarnya diserahkan kepada seorang satpam. Presiden Wu, apakah Anda bercanda? Aku akan menunggu Presiden Wu untuk serahkan perusahaan ke putraku. Ini, Tuan Wang, saham yang Anda pilih, kenapa tadi tidak ada di layar besar? ini adalah saham rahasia. Hanya bisa diakses lewat pintu rahasia. Orang biasa tidak tahu.
Lalu bagaimana kau tahu? Baru saja, tiba-tiba muncul di pikiranku. Saya juga tidak tahu bagaimana itu bisa terjadi. Dia membeli Bitcoin. Dia berhasil temukan saham ini. Tidak apa-apa. Dia hanya punya 1 juta. Kita sudah melipat gandakan uang kita 5 kali lipat. Dia tidak bisa mengejar kita sekarang. Wang Qiang, kenapa saham ini belum bergerak? Akan ada pergerakan. Tunggu sebentar lagi Tuan Muda Chen. Sisa 5 menit. Kompetisi berakhir. Jual. Selamat Tuan Gengxian. 10 juta berubah menjadi 100 juta. Benar-benar layak menyandang jalan Wang. Gelar serigala kecil. Presiden Wu, aku akan memberikan 100 juta ini kepadamu sebagai hadiah pertunangan. Ayo cepat menikah. Kompetisi belum berakhir. Kita mungkin tidak kalah. Tunggu apa lagi? Kamu hanya punya 4 menit. Kamu pasti akan kalah. Wang Qiang, beraninya kau menipuku. Saya tidak. Saham ini sudah naik lagi. Sisa 30 detik hingga akhir kompetisi. Jual. Jual cepat. Kompetisi selesai. Penjualan saham Tuan Muda si Beichen terjual 1 miliar. Ya Tuhan, 1 miliar. Mama, kita menang. Menang. Aku tidak menyangka saham ini akhirnya menunjukkan keuntungan. Luar biasa. Betapa tepatnya penilaian yang dibutuhkan untuk mencapai ini. Sangat menakjubkan. Siapa sangka, tak menyangka setelah lama rajin belajar dan berspesialisasi di pasar saham, pada akhirnya, aku justru akan dikalahkan oleh seorang pengawal. Sikapnya mirip dengan si Pei Lin saat dia mendominasi pasar saham. Tapi dia hanya seorang penjaga keamanan. Presiden Huang, putra Anda pingsan. Nah, cepat panggil ambulans. Nak, cepat bangun. Cepat datang dan bantu aku membawanya keluar. Anakku. Beichen, kenapa belum berterima kasih ke Tuan Wang? Jika bukan karena dia, kita tidak akan memenangkan kompetisi ini. Terima kasih. Sama-sama. Aku harus membalasmu dengan baik, ayah dan putrimu. Apapun yang kamu inginkan, kamu bisa memintanya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk MMOS KNMU. Anda terlalu baik. Saya membantu Anda karena kedudukan Anda. Itulah mengapa saya membantu Anda. Itu bukan untuk imbalan apapun. Bagaimana bisa begitu? Kebaikan ini harus dibalas. Sungguh tidak perlu. Jika tidak ada yang lain, Yun Yun dan saya akan pamit. Yun Yun, ayo pergi. Tuan Wang. Kuncimu jatuh. Terima kasih. Ayo pergi. Bagaimana menurutku? Baru saja ucap terima kasih. Kamu mengatakannya dengan enggan. Mama, jika aku tidak menjualnya tepat waktu, bagaimana kita bisa mendapatkan 1 miliar? Kamu pantas dapat pujian soal ini. Tapi itu juga Tuan Wang yang memilih saham itu dengan baik, bukan? Itu tetap berarti aku mampu. Baiklah. Kamu memang cakap. Mulai sekarang di perusahaan, kamu harus berkinerja baik. Jangan khawatir, Mama. Setelah aku mengembangkan grup, Mama bisa menikmati hidup yang nyaman. Ayo pergi. Tuan Muda Chen, aku tidak menyangka Wang Qiang ini punya beberapa keahlian. Itu hanya kucing buta yang tersandung tikus mati. Jika aku tidak menjualnya tepat waktu, bagaimana kita bisa mendapatkan 1 miliar? Tuan Muda Chen, Anda tetap yang paling cakap. Anda bahkan melampaui Huang Gengxin. Jika Anda bertanya padaku, Anda adalah bos sejati Jalan Wall. Hanya saja aku belum belajar di luar negeri. Jika aku pergi ke luar negeri, orang-orang berpendidikan luar negeri seperti Huang Gengxian The film tidak was akan berarti translated apa-apa. and Proyek Metaverse yang narrated Anda by minati M-Media. pasti akan memimpin Long Chuan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Tentu saja, aku berencana untuk menghabiskan semua sumber daya keuangan perusahaan untuk melakukan proyek ini, untuk membuat perusahaan lebih besar dan lebih kuat. Tuan Muda Chen, Anda tidak bisa. Kau satpam bau. Kau nggak tahu ketuk dulu sebelum masuk. Maafkan saya terlalu cemas. Tuan Muda Chen, proyek Metaverse, Anda tidak bisa berinvestasi di dalamnya. Mengapa? Proyek ini, pengembangannya belum cukup matang. Semuanya adalah hal yang tidak diketahui. Jika Anda berinvestasi sekarang, kerja keras Long Chuan sangat mungkin selama puluhan tahun akan sia-sia. Pada saat proyek ini matang, kue itu sudah akan terbagi. Apa-apaan yang aku investasikan? Metaverse, ini sama sekali bukan industri yang nyata. Kalau tidak ditangani baik, Anda sangat mungkin bisa bangkrut.
Orang tua. Setelah semua itu, kau hanya tidak percaya kemampuanku agar proyek ini berhasil. Saya tidak bermaksud begitu. Kalau begitu kau hanya tidak rela melihatku mencapai sesuatu yang hebat. Wang Qian, apakah karena aku menindasmu, jadi kau balas dendam padaku? Tuan Muda Chen, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Aku harus mengubah grup Longchuan menjadi perusahaan yang terkenal di dunia. Hanya dengan begitu ayahku mungkin akan melihatnya. Dan mungkin akan kembali. Tuan Muda Chen, jika Anda ingin membuat perusahaan Anda lebih besar dan lebih kuat, Anda bisa memilih untuk investasi di industri stabil. Metaverse, itu terlalu abstrak. Itu hanya kekacauan yang tidak jelas. Kau penjaga keamanan bau. Apa-apaan yang kau tahu? Jika kau begitu mampu, apakah kau masih akan berada di sini, melakukan pekerjaan yang terpapar matahari, dan pekerjaan manual seperti ini? Tuan Muda Chen, jika Anda bertanya padaku, dia hanya bertingkah seolah dia adalah dermawan Anda. Tidak tahu tempatnya. Kau benar-benar berpikir begitu? Tuan Muda Chen, Anda tahu, saya bukan orang seperti itu. Wang Qian, mengingatkah? Membantu keluargaku, aku tidak akan menyentuhmu. Tidak peduli apa yang kau pikirkan. Keluar sekarang. Tuan Muda Chen, Kak Chen, Satpam ini tidak mengerti keinginan Anda untuk melihat ayah Anda. Hanya aku yang mengerti Anda. Ketika aku mencapai sesuatu yang hebat, ayahku tidak hanya akan kembali. Mama akan hidup nyaman di masa tua. Kak Chen, jika Anda akan berinvestasi, maka Anda sebaiknya cepat. Aku dengar mereka bilang, orang-orang yang berinvestasi di Metaverse, semuanya menghasilkan banyak uang. Jika Anda tidak cepat, mungkin sudah terlambat. Tuan Muda Chen, pikirkan The baik-baik. film was Proyek translated Metaverse and tidak bisa narrated investasi by di situ, M Tuan Muda Media. Chen. Keluar. Satu kata lagi dan aku akan merobek mulutmu. Saya akan mencari Yun Yun dulu untuk menghentikan semua ini. Kak Chen, aku punya beberapa proyek di sini, yang bahkan lebih dapat diandalkan daripada yang sedang Anda selidiki, dan keuntungannya juga lebih tinggi. Apakah Anda ingin melihatnya? Bagaimana kau bisa tahu? Aku, orang tua di keluargaku berinvestasi. Dan aku mendengar mereka berkata, di lingkaran ini, kau butuh yang kenal untuk membimbingmu. Kalau tidak, mudah menimba air pakai keranjang bambu, dan berakhir tanpa hasil apa-apa. Proyek sebesar itu membutuhkan kehati-hatian. Berikan dokumen-dokumen itu padaku. Baiklah, aku akan pergi mencetaknya. Masuk. Tuan Muda Chen, ayah mencariku. Duduklah. Aku ingin berinvestasi dalam sebuah proyek. Kau urus ini untukku. Tuan Muda Chen, menurutku proyek ini terlalu terburu-buru. Jika tiba-tiba tanam uang Longchuan Group ke dalamnya, risikonya terlalu besar. Tuan Muda Chen memanggilmu untuk menangani masalah, bukan untukmu ikut campur. Tuan Muda Chen, aku sarankan Anda mempertimbangkan kembali. Kenapa kau sama persis dengan ayahmu dalam sifat? Ada apa dengan ayahku? Ayahmu mengandalkan kebaikan masa lalu keluarga Si untuk menghentikan Tuan Muda Chen berinvestasi dalam proyek-proyek yang disukainya. Apa kau takut orang lain akan tahu? Tanpa dia, Tuan Muda Chen kita masih bisa mencapai apapun. Ayahku bukan orang seperti itu. Kenapa kalian semua gak tahan aku dapat banyak uang? Ini kesempatanku untuk membuktikan diriku. Tapi, Tidak ada tapi. Jika kau tidak bisa melakukannya, pergi sana. Banyak orang yang akan membantuku. Tuan Muda Chen tidak akan mendengarkan. Kita harus tetap bertanya pada ayah dulu. Apa yang harus dilakukan? Perutku terasa sedikit tidak nyaman. Aku akan ke toilet dulu. Aku akan mengurusnya setelah kembali. Cepatlah. Ayah. Aku mencarimu. Saya juga sedang mencari Anda. Si Bei Chen, apakah dia menyebutkan proyek Metaverse? Informasi ini sepenuhnya palsu. Dan proyek itu penuh dengan celah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tuan Muda Chen tidak mau dengar nasihat. Apakah kita akan hanya melihat Longchuan Group bangkrut? Meski dia sudah berbuat banyak salah. Tapi, dia bukan orang jahat. Terlebih lagi, Presiden Wu sudah baik kepada kita.
Kita tak boleh hanya diam tanpa bertindak. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita hanya bisa tunggu Presiden Wu hentikan. Kalau begitu, kamu pergi awasi si Bei Chen. Baiklah. Tuan Wang, kamu mencariku. Presiden Wu, si Bei Chen, sedang berinvestasi dalam proyek yang sangat berbahaya. Semoga kamu bisa menghentikannya. Jika dia berinvestasi, sangat mungkin menyebabkan kerugian besar. Apa? Aku sedang dalam perjalanan bisnis. Aku akan segera kembali sekarang. Sementara itu, Tuan Wang tolong bantu hentikan dia. Benar, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan. Tolong kamu harus menahan si Bei Chen. Tapi dia sama sekali tidak mendengarkanku. Ketika dia keras kepala, dia tidak akan mendengarkan siapapun. Tapi, Tuan Wang, aku yakin kamu punya kemampuan ini. Orang lain mungkin tidak, tapi kamu pasti bisa. Aku yakin kamu punya kemampuan ini. Orang lain mungkin tidak bisa, tapi kamu pasti bisa. Apa yang baru saja kamu katakan? Seperti pernah dengar di tempat lain. Tuan Wang, tolong. Mungkinkah Presiden Wu dan saya pernah bertemu di suatu tempat sebelumnya? Tidak, itu tidak benar. Dia dan aku sangat berbeda seperti langit dan bumi. Bagaimana mungkin kita pernah bertemu? Aku pasti terlalu memikirkannya. Putri. Ayah, bagaimana hasilnya? Apa yang dikatakan Presiden Wu? Presiden Wu menyuruh kita menyelesaikannya sendiri. Baiklah, aku beri kamu alamat situs baru. Operasikan dengan alamat baru. Kenapa kau lama sekali? Cepatlah. Jika kau tidak cepat, kau akan melewatkan yang terbaik. Waktu investasi. Tuan Muda Chen, berapa banyak yang harus kita investasikan? Investasikan 100 juta dulu. Kakak Chen, 100 juta. The Bukankah film was itu terlalu sedikit? translated and Itu tidak narrated sesuai by M dengan Media. kekuatan finansialmu. Investasikan 100 juta dulu, lihat hasilnya. Jika bagus, kita akan terus berinvestasi. Si bodoh ini ternyata punya otak juga. Aku akan memberitahu kakak Gengsin. Bagaimana? Ada pergerakan. Sudah hasilkan untung. Berapa? Sudah mencapai 1 miliar. Tuan Muda Chen, proyek manapun tak untung. Secepat ini, harap berhati-hati. Ada banyak hal yang belum kau lihat. Di dunia ini, apa yang kau tahu? Belum terlihat bukan berarti tidak ada. Aku si Bei Chen. Ingin menjadi yang pertama, mencoba sesuatu yang baru. Lanjutkan. Berapa banyak investasi sekarang? Investasikan semua keuntungan. Keuntungan tidak bisa ditarik. Cuma investasi tambahan yang diizinkan. Lalu lakukan investasi tambahan. Semua uang di rekeningku. Investasikan semuanya. Dimengerti Tuan Muda Chen. Ratusan miliar. Terus berinvestasi. Investasikan semua uang dari rekening Long Chuan Group ke dalamnya. Tuan Muda Chen, apakah Anda yakin? Kau pikir kau siapa? Berani kamu tanya keputusan Tuan Muda Chen? Investasi. Aku bilang investasikan, jadi investasikan. Uangku. Apa urusanmu? Tuan Muda Chen, akun Anda sudah menghasilkan total keuntungan 900 miliar. 900 miliar kan? 900 miliar. 900 miliar kan? Aku akhirnya bukan lagi pesolek bodoh dan tak kompeten. Aku akhirnya membuktikan diriku. Long Chuan Group. Aku akan melindunginya. Mulai sekarang Long Chuan tidak ada hubungan dengan Huang Gengsin. Aku khawatir hanya legenda Tuan Muda Chen yang akan tersisa. Pernah lihat seseorang hasilkan 900 miliar hanya dalam 1 jam? Aku bertanya padamu, di dunia ini, siapa lagi yang bisa melakukannya? Siapa lagi? Selain Tuan Muda Chen, tak ada yang punya kemampuan ini. 900 miliar. Ayah, kau lihat. Aku membuktikan diriku. Kau harus segera kembali. Lihat, aku warisi Long Chuan Group langsung. Banggalah padaku. Mama, aku menghasilkan 900 miliar. Aku bisa ambil alih Long Chuan Group. Jika Long Chuan Group sampai benar-benar diserahkan kepadamu, seluruh grup dari atas sampai bawah, puluhan ribu karyawan akan kelaparan bersamamu. Mama, aku menghasilkan 900 miliar. Aku bisa ambil alih perusahaan. Bangun. Jika bukan karena Wang Qiang dan Yun Yun, Long Chuan Group benar-benar akan hancur di tanganmu. Apa maksudmu? Kamu tak tahu kemampuanmu. Ratusan miliar itu
Bisakah orang selevelmu hasilkan itu? Mama, kau masih tidak percaya padaku setelah semua ini. Kalau bisa hasilkan 900 miliar, aku bisa menghasilkan 90 triliun. Bahkan sekarang kamu masih belum sadar. Yun Yun. Yun Yun telepon ayahmu. Beritahu dia yang sebenarnya. Apa hubungannya dengan mereka? Kali ini aku melakukannya sendiri. Aku tidak mengandalkan Wang Qian. Putraku yang bodoh. Bagaimana bisa kamu benar-benar percaya? Kamu yang hasilkan 900 miliar. Mama, sebenarnya apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. The Tunggu film was Tuan Wang tiba, translated maka and kamu akan mengerti. narrated by M-Media. Presiden Wu, aku tak bisa hubungi ayah lewat telepon. Bagaimana bisa begitu? Coba telepon beberapa kali lagi. Berhenti menelepon. Meski telepon sampai ponsel rusak, tidak ada yang akan menjawab. Apa yang Anda lakukan pada ayahku? Kami tidak melakukan apa-apa. Kami bertemu dia di pintu masuk tadi. Dan dia diundang minum teh pengawal. Kamu tanpa alasan apapun. Apa yang kamu lakukan di Long Chuan? Long Chuan sudah berpindah tangan. Menurutmu untuk apa aku di sini? Kau bicara omong kosong. Kapan Long Chuan punya berita seperti itu? Dulu tidak ada. Tapi sekarang, ada. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Baru saja. Putramu si Bei Chen. Setiap sen yang dia investasikan sudah masuk ke rekening keluarga Huang kami. Tidak mungkin. Baru saja hasilkan 900 miliar. Semua uang yang kamu gandakan itu hanya serangkaian angka virtual. Apa yang benar-benar kamu investasikan, itu adalah uang sungguhan. Jika tidak ada hal tak terduga terjadi, si Bei Chen, kamu pasti sudah memasukkan seluruh uang grup Long Chuan ke dalam nyakam bisnis ayahmu. Pada akhirnya akan dihancurkan oleh di tanganmu. Mama, apa yang harus kulakukan? Aku rasa aku melakukan kesalahan. Tidak, itu salah. Aku tidak salah. Ini semua salahmu. Kenapa kau tidak menghentikanku saat aku membayar? Sekarang sudah sampai seperti ini. Kamu belum tahu cara introspeksi diri. Masih berani nyalahin orang lain. Si Bei Jin, kamu benar-benar mengecewakanku. Tujun, kenapa kamu tidak ikut denganku? Pergi sana. Jangan ganggu mamaku. Kamu tak akan menangis sampai lihat peti mati. Hari ini aku akan membuatmu secara pribadi menyerahkan Long Chuan ke tanganku. Harus terus cek saldo akun. Bagaimana bisa nol? Di mana uangnya? Ayah. Biar aku lihat. Zio Cucu. Ini, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Aku bersumpah. Aku kirim semua info dan websitenya, mengirim semuanya padanya. Itu karena aku mengubah situs webnya sejak awal. Tuan Muda Chan tidak kehilangan sepeser pun. Tidak mungkin. Aku jelas melihatmu menginvestasikannya. Ini uang yang diinvestasikan berputar-putar. Dan sekarang masih ada di rekening perusahaan. Hei Mama. Mama, uangnya masih ada. Berkat Tuan Wang dan Yun Yun, kebaikan ini harus dibalas dengan baik. Zio Cucu. Aku pasti buta saat itu karena mencari kerja sama denganmu. Jangan harap dapat komisi. Apa yang kamu telan? Muntahkan semuanya untukku. Tidak. Presiden Huang. Jika bukan karena Wang, Yun Yun, si Bei Chen, dia nggak bakal nemuin ini. Presiden Huang. Aku akan memukulmu. Hak apa yang kau punya untuk memukulku? Aku orang tuamu yang nafkahi kamu. Apa kau pikir aku punya hak? Kau tidak pernah sekalipun memperlakukanku sebagai pacar.
Di matamu, aku hanyalah seseorang yang bisa ditendang kapan saja hanya teman tidur. Jangan tidak berterima kasih padaku. Cukup baik aku masih beliin kamu sesuatu. Benar. Seseorang yang disukai Tuan Muda Chen seharusnya bersyukur selamanya. Mereka nggak pantas buntut apapun. Zio Cucu, aku baik padamu. Kenapa kau mengkhianatiku? Si Bei Chen, aku sudah lama menoleransimu. Kau sampah. Kau tidak pantas mendapatkan cinta siapapun. Nah, kalian semua. Lepaskan putraku. Kamu bisa melepaskannya. Tapi kamu mesti segera lepasin perusahaan, ruangan ini, semua orang. Termasuk Wang Qian. Kalian semua bisa dibebaskan. Ini nggak ada hubungannya sama ayahku. Dengan hak apa Anda menangkapnya? Gadis kecil. Ada terlalu banyak hal yang tidak kamu ketahui. Long Chuan Group. Ini tidak hanya membawa kenangan seluruh keluarga kita, tapi juga kerinduanku pada Pilin. Nggak bakal aku serahin ke kamu. Sangat menantang. Kalau begitu jangan salahkan aku, karena tidak menahan diri. Bertindaklah. Benar-benar sampah. Berhenti. Bagaimana dia bisa memiliki lencana identik dengan milik ayah? Benda ini. Apakah sangat penting bagimu? Tidak. Bei Chen, Jangan sentuh itu. Ini ditinggalkan oleh ayahku untukku. Hanya lencana rusak. Nak hancurkan itu. Tidak, tidak. Tidak. Sangat cemas. Sepertinya, ini bukan hanya warisan dari ayahmu, Carl. Bicaralah. Sebenarnya apa fungsi benda ini? Si Bei Chen, jika kamu tidak bicara, aku akan menghancurkannya hari ini. Aku akan bicara. Aku akan bicara. Lencana ini. Bisa memobilisasi semua aset keluarga si kita. Namun separuh lainnya ada pada ayahku. Jeti, ayah angkatku, adalah ayah si Bei Chen. Aku tidak menyangka benda rusak ini menjadi begitu kuat. Bagaimana jika kamu mendapatkannya? Suamiku tidak ada di sini. Kedua lencana itu tidak bisa disatukan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan aset keluarga si. Siapa bilang aku tak bisa? Meskipun kamu membunuhku, aku tetap tidak akan memberikan Long Chuan padamu. Dengan lencana itu, siapa yang peduli dengan hidupmu yang tidak berharga? Apa maksudmu dengan ini? Bawa orang itu masuk. Lepaskan aku, lepaskan aku, lepaskan aku. Ayah. Suami. Ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Yun Yun. Ayah baik-baik saja. Peilin ini aku. Aku Tujun. Presiden Wu, apa yang kamu katakan? Mama, apa kau bingung? The film was Wang Qiang. translated and narrated by M. Bagaimana Wang Media. Qiang bisa ayahku? Bagaimana ibu bisa salah mengenali? Dia adalah ayahmu. Presiden Wu, kamu salah orang kan? Meskipun aku kehilangan ingatanku, tapi statusmu dan statusku sangat berbeda seperti langit dan bumi. Bagaimana aku bisa jadi suamimu? Bagaimana mungkin aku tidak mengenali? Suami yang telah berbagi ranjang denganku selama lebih dari 1 dekade. Sebelumnya aku tidak melihat wajahmu. Jadi aku tidak mengenalimu. Sekarang aku bisa sangat yakin. Kamu adalah Pilin. Untungnya saat datang aku bertemu seseorang. Melihat wajahnya jelas sebelum kau. Terakhir kali, aku sudah merasa bahwa penampilan satpam ini sangat mirip dengan si Peilin. Aku tidak menyangka itu benar-benar dia. Mungkinkah aku benar-benar suami Presiden Wu? Bagaimana ini mungkin? Ayah ini luar biasa. Ayah akhirnya menemukan keluargamu. Mungkinkah orang yang selama ini kubuli adalah ayahku? Aku tidak percaya.
Siapa Wang Yunyon? Aku adalah putri angkat ayah. Kamu adalah putra kandungnya. Cukup. Sekarang bukan waktunya bagi kalian berdua untuk mengakui keluarga. Si Peilin serahkan lambang itu. Peilin, jangan berikan itu kepada mereka. Geledah dia. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku. Ayah. Itu datang tanpa usaha apapun. Si Peilin menghilang selama 20 tahun. Dia muncul dan membantuku dapatkan Long Chuan. Apa bedanya ini dengan perampokan? Kamu tak takut pemegang saham curiga? Aku bisa memburu suamimu 20 tahun yang lalu. 20 tahun lalu, aku masih bisa bunuh dia. Adapun bos lainnya. Siapa berani lawan aku, Huang? 20 tahun yang lalu itu kamu. Kaulah yang membunuh ayahku. Kau yang buat dia jatuh dari tebing. Bagaimana jika itu aku? Harusnya aku bunuh kalian saat itu. Untuk selamat dari semua masalah ini. Kamu penjahat. Kamu akan menghadapi pembalasan ilahi. Kalau begitu suruh langit untuk cepat-cepat. Aku akan bergerak. Apa yang akan kamu lakukan? Tentu saja aku akan menyelesaikan apa yang belum selesai 20 tahun yang lalu. Gengsin, bergeraklah. Ya. Nah. Hinak. Tuan Muda Chen. Aku melakukan kesalahan. Aku pantas mati 1000 kali. Ayah. Peilin. Kenapa sakit sekali? Aku ingat sekarang. Aku adalah si Peilin. Aku ingat semuanya. Aku adalah si Peilin. Tidak berguna. Bahkan tidak bisa membunuh seseorang. Ayah. Hentikan. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku jelas sudah menyuap semua keamanan perusahaan. Aku sudah memberitahu Tujun. Sebelum Tujun tiba, semua keamanan sudah diganti. Kau bodoh, tidak tahu diri. Sekarang enyahlah dari pandanganku. Panggil dokter cepat. Ya. Nah. Mama, aku baik-baik saja. Aku hanya ingin bertemu ayah. Ayah. Ayah, ingat. Kamu adalah anakku. Ayah. Kamu kembali. Ayah, aku salah. Anakku yang bodoh. Kamu adalah anak kandungku. Tidak ada yang perlu disesali. Aku terlalu banyak salah. Aku minta maaf padamu dan Yunyon. Nah. Itu semua sudah berlalu. Ayah. Aku akan membalaskan dendammu. Nah. Hei nak. Kesalahan yang mereka lakukan pasti dapat hukuman yang pantas. Ayah tidak ingin kamu hidup dalam kebencian. Penjaga. Baik, Tuan. Ambil kontoh Huang Liangdong, Huang Jianxin dan Xiao Chuchu. Kirim mereka ke penjara. Kasus dari 20 tahun yang lalu. Mereka memburuku dibuka kembali. Ditambah pembunuhan berencana hari ini. Kalian ayah dan anak dari keluarga Huang. Seumur hidup ini, jangan pernah berpikir untuk keluar. Peilin, kau tidak bisa melakukan ini padaku. Kita pernah bersaudara yang menderita bersama. Kalian mengingini properti keluargaku dan mencoba menyakitiku berkali-kali. Kamu adalah iblis. Kamu tidak pantas menjadi saudaraku. Tuan Muda Chen, selamatkan aku. Seseorang yang gila sepertimu pantas mendapatkan balasan. Lepaskan. Seret dia keluar. Kirim dia ke penjara. Lepaskan, lepaskan. Lepaskan aku. Tunggu.
Ini adalah properti keluarga si kita. Sampah sepertimu tak layak sentuh. Bawa dia pergi. Nah, Ayah, sudah 20 tahun. Lambang keluarga Si. Akhirnya lengkap. 20 The tahun film yang was lalu, translated and narrated by aku M memberikan Media. separuh lambang ini kepadamu. Agar tak ada yang bisa ambil. Syukurlah kamu sudah kembali. Berkat Yun Yun. Jika Yun Yun tidak menyelamatkanku, dalam hidup ini, kita mungkin tidak akan pernah bertemu. Yun Yun, terima kasih. Presiden Wu, tolong jangan berkata begitu. Dia juga ayahku. ayah. Aku sudah banyak salah. Aku minta maaf padamu dan Yun Yun. Aku cuma bisa sujud minta maaf. Kamu terluka tidak perlu bersujud. Ayah tidak menyalahkanmu lagi. Bangunlah. Jika Yun Yun tidak memaafkanku, aku tidak akan bangun. Aku akan mendengarkan ayah. Aku memaafkanmu. Kakak. Cepat bangun, nak, cepat bangun. Hari ini, aku memberikan lambang ini kepada kalian berdua bersaudara. Separuh untuk kalian masing-masing. Mulai sekarang kalian harus bersatu. Dan saling membantu. Yang penting adalah keluarga kita bersatu kembali. Tidak akan pernah terpisahkan.